Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku mau lanjutin cerita tentang drama The Perfect Match episode 12. Kita langsung menuju ceritanya yuk. Episode 12 diawali dengan lanjutan episode sebelumnya, saat Huo Tian yang sudah boleh pulang dari rumah sakit. Ibu Huo Tian menasihati putranya agar menjaga kesehatan dan minum obat. Begitu juga sang nenek yang justru langsung meminta Wei Fei pindah ke rumah Huo Tian untuk merawat Huo Tian. Wei Fei yang terkejut pun menolak permintaan nenek. Sayangnya, nenek memaksa Wei Fei karena setahu nenek, Wei Fei adalah tunangan Huo Tian. Jadi, Wei Fei harus merawat Huo Tian. Wei Fei pun bingung bagaimana meminta izin pada ibunya. Tas dan koper sudah siap saat Wei Fei tiba di rumahnya. Ibu Wei Fei dan adik Wei Fei memberi pesan pada Wei Fei saat tinggal di rumah Huo Tian. Wei Fei harus menjaga sikap, perkataan, dan berbakti pada nenek mertuanya. Wei Fei masih tidak yakin gadis sepertinya akan tinggal di rumah Huo Tian. Ibu bahkan tidak keberatan jika Wei Fei tinggal di rumah Huo Tian. Ibu Wei Fei menceritakan jika tadi pagi nenek Huo Tian datang ke rumah membawakan banyak hadiah mewah. Ibu Wei Fei pun begitu senang sekaligus kaget mendengar jika Wei Fei dan Huo Tian mengaku sudah tunangan. Bahkan adik Wei Fei juga kaget tidak percaya kakaknya bertunangan dengan Huo Tian. Peng Xiaobin juga membantu menjelaskan pada Ibu Wei Fei jika putrinya sudah bertunangan dengan Huo Tian. Ibu Wei Fei masih tidak percaya jika lamaran tanpa meminta restunya terlebih dahulu. Ibu Wei Fei sebenarnya suka dengan Huo Tian karena anak yang baik. Kemudian nenek Huo Tian membujuk Ibu Wei Fei untuk mengizinkan Wei Fei tinggal di rumahnya, merawat Huo Tian. Ibu Wei Fei kemudian menceritakan bagaimana hebatnya Wei Fei merawat orang lain, termasuk merawat dirinya saat sakit. Ibu Wei Fei memohon agar Wei Fei dicintai di keluarga Huo Tian. Ibu menyuruh Cheng Yang untuk mengembalikan koper kakaknya dan membantu membereskan pakaiannya. Wei Fei menolak tinggal di rumah Huo Tian. Dia ingin tinggal di rumah, tapi adik dan ibunya mengatakan jika ini untuk kebaikannya, agar Huo Tian tidak dirayu wanita lain. Adik Wei Fei menceritakan jika Huo Tian lah yang memintanya magang di kantor pusat Yanis. Wei Fei pun terkejut mendengarnya. Di luar, terlihat Meng Xiaowi baru saja tiba di rumah Wei Fei dan mendengar semua yang diucapkan ibu dan adik Wei Fei. Meng Xiaowi terlihat sedih. Sambil mengantar Wei Fei, ibu kembali berpesan kepada Wei Fei untuk menjadi menantu yang baik. Meng Xiaowi hanya bisa diam melihat Wei Fei pergi. Wei Fei tiba di rumah keluarga Huo. Ibu Huo Tian meminta Wei Fei jangan berpikir dengan masuk rumah sudah jadi keluarga Huo, bahwa tidak mudah menjadi mantu keluarga Huo. Wei Fei menyanggupi aturan yang diberikan Ibu Huo Tian. Ibu Huo Tian masih berharap sebentar lagi Huo Tian dan Wei Fei segera putus. Huo Tian mengajari Wei Fei untuk menjawab bahwa keduanya mungkin tidak akan putus. Dan dengan polosnya, Wei Fei meminta Ibu Huo Tian merestuinya. Nenek pun tampak senang. Tiba-tiba, Ibu Huo Tian mengusulkan untuk Ruxi tinggal di rumah juga. Huo Tian terkejut dan menanyakan apa maksud ibunya melakukan itu. Ibu Huo Tian heran apa yang disukai Huo Tian dari Wei Fei. Ia menyebut Wei Fei tidak cantik, tidak memiliki bodi bagus. Ia berpikir Huo Tian sudah tidak waras. Huo Tian berusaha menghentikan ibunya, tapi ibunya mengatakan bahwa Huo Tian harus membereskan kekacauan yang ia buat. Nenek akhirnya menyetujui Ruxi juga akan tinggal di rumah bersama-sama seperti Wei Fei. Nenek meminta Huo Tian dan Wei Fei tidur dalam satu kamar. Menghindari semakin kacau, Huo Tian mengajak Wei Fei ke kamarnya. Nenek berbisik dengan Ibu Tianzi. Tiba-tiba, Ibu Tianzi mendukung ucapan nenek karena Wei Fei adalah tunangan Huo Tian, jadi tidak masalah jika satu kamar. Wei Fei masih saja protes ke Huo Tian atas rencana nenek. Ibu Huo Tian belum menyerah dan meminta keduanya tidak senang dulu karena sebentar lagi Ruxi akan datang.
Ibu Hu Tian langsung menelpon Ruxi untuk segera tinggal di rumah. Ibu Tianzi kesal dengan Ibu Hu Tian yang begitu percaya diri menjodohkan Hu Tian dengan Ruxi dari keluarga Meng. Ibu Tianzi yang tidak mau kalah dari Ibu Hu Tian berpikir untuk membantu Wei Fei Qin agar tak kalah dari Ruxi. Tianzi menenangkan ibunya yang begitu kesal. Ruxi tiba di rumah keluarga Huo dengan membawa koper. Wei Fei Qin terkejut melihat Hu Tian yang sedang berganti baju dan belum memakai celana. Hu Tian mencoba menenangkan Wei Fei Qin yang berteriak tidak karuan. Hu Tian meminta Wei Fei Qin untuk terus berpura-pura mesra. Wei Fei Qin yang takjub melihat kamar dengan kamar mandi yang luas, tiba-tiba dihampiri Ibu Hu Tian dan diminta untuk mengembalikan kosmetik miliknya. Kemudian, ibu memasukkan Ruxi dan meminta Ruxi untuk mandi dan berendam. Ruxi melepaskan pakaiannya dan mulai berendam. Agar rencana Ibu Hu Tian gagal, Ibu Tiri mengembalikan baju Ruxi yang diambil Ibu Hu Tian. Kemudian meminta Wei Fei Qin segera berendam. Tianzi memergoki ibunya, kemudian bekerja sama dengan ibunya agar Hu Tian melihat Wei Fei Qin yang sedang berendam. Saat Wei Fei Qin mencari baju yang diambil Ibu Tianzi, Hu Tian masuk dan membuat kaget. Ibu Hu Tian, Ibu Tiri, dan Tianzi memergoki Hu Tian dan Wei Fei Qin. Wei Fei Qin meminta Hu Tian keluar dan membawakan bajunya. Di pasar malam, Meng Xiaoyi terlihat tidak fokus berjualan ayam goreng. Ia tampak melamun dan membuat pelanggannya menunggu. Kemudian membagikan ayam gorengnya gratis. Teman-teman di pasar malam mengkhawatirkan Meng Xiaoyi. Meng Xiaoyi masih mengatakan dirinya baik-baik saja. Meng Xiaoyi meminta teman-temannya untuk kembali berjualan. Manajer Peng Xiaobin menelpon dan menanyakan bagaimana hari pertamanya bersama Wei Fei Qin. Meng Xiaoyi masih saja galau, terlihat begitu lemah saat mengembalikan panci di rumah Wei Fei Qin. Meng Xiaoyi teringat saat membantu Wei Fei Qin membereskan kacang hijau. Meng Xiaoyi pun menangis. Hu Tian masih belum percaya jika dirinya tinggal bersama Wei Fei Qin, dan apakah Wei Fei Qin menyukainya? Meng Xiaoyi yang galau berlari menyusuri jalan ke rumah keluarga Huo sambil menangis dan mengingat saat bersama Wei Fei Qin. Tiba-tiba ada pesan masuk di ponsel Wei Fei Qin. Ternyata dari Meng Xiaoyi yang memberitahu dirinya ada di bawah. Wei Fei Qin bergegas menuju dekat jendela dan melihat ke arah bawah. Wei Fei Qin meminta izin Hu Tian untuk ke bawah menemui Meng Xiaoyi. Meng Xiaoyi meminta penjelasan dari Wei Fei Qin soal pertunangan dengan Hu Tian. Wei Fei Qin mencoba menjelaskan tapi sulit. Tiba-tiba Hu Tian datang di belakang Wei Fei Qin. Meng Xiaoyi mengingatkan Hu Tian tentang apa yang dikatakan di toilet waktu itu. Bahkan jika bersama Hu Tian, Wei Fei Qin hanya terluka. Meng Xiaoyi menarik tangan Wei Fei Qin untuk ikut pulang bersamanya, tapi Hu Tian menahan Wei Fei Qin. Hu Tian melepaskan tangan Wei Fei Qin, kemudian Meng Xiaoyi melakukan hal yang sama. Wei Fei Qin memilih untuk berada di sisi Hu Tian. Hu Tian masuk ke dalam rumah dan menunggu Wei Fei Qin di dalam. Wei Fei Qin meminta kepada Meng Xiaoyi membicarakan hal ini lain hari. Kemudian Wei Fei Qin masuk ke dalam rumah Hu Tian. Wei Fei Qin tidur di lantai dan Hu Tian tidur di ranjang. Saat lampu mati, Wei Fei Qin takut dan Hu Tian mengatakan tidak perlu takut, ada dirinya di samping Wei Fei Qin. Tidak bisa tidur, Wei Fei Qin justru curhat soal keluarganya. Disusul Hu Tian yang menceritakan keluarganya. Hu Tian meminta Wei Fei Qin untuk belajar tidur dengan mematikan lampu karena dirinya sudah dewasa. Hu Tian menawarkan Wei Fei Qin tidur di ranjangnya dan berjanji tidak akan melakukan hal macam-macam kepada Wei Fei Qin. Wei Fei Qin pun setuju dengan syarat mereka berdua harus tidur berjarak dan terpisah. Wei Fei Qin pun tidur di samping Hu Tian. Hu Tian mengulurkan tangannya untuk bertepuk tangan mematikan lampu. Wei Fei Qin pun takjub dengan cara mematikan lampu. Keduanya tidur dengan saling menggenggam tangan. Di kamar, nenek tampak berbicara dengan foto mendiang anaknya. Nenek menceritakan setelah bertahun-tahun akhirnya bisa membayar hutang budi anaknya. Nenek mengatakan telah menemukan Su Feng. Nenek menceritakan Su Feng masih ceria seperti dulu. Dia masih memanggil nenek dengan sebutan Nyonya Bos. Nenek tiba-tiba menangis karena tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu kepada Su Feng.
Nenek kemudian menceritakan Wei Sili mempunyai anak bernama Wei Fekin. Nenek menceritakan saat Wu Tian memperkenalkan Wei Fekin sebagai tunangannya, nenek tidak pernah menyangka jika ini adalah takdir. Nenek sebenarnya tahu jika Wu Tian dan Wei Fekin hanya bersandiwara. Nenek tahu Wu Tian hanya berusaha menghentikan ibunya yang memaksa menjodohkannya dengan Ruxi. Nenek menginginkan Wu Tian bersatu dengan Wei Fekin meski mengorbankan Yanis. Nenek yakin anaknya setuju dengannya. Wei Fekin tampak mengigau dan berjalan-jalan tidak karuan, kemudian tidur dengan tidak aturan. Saat pagi, Ibu Wu Tian melihat Wei Fekin terikat. Ibu Wu Tian mencari putranya. Kemudian, Wu Tian muncul dari balik selimut Wei Fekin. Ibu Wu Tian menanyakan apa yang dilakukan anaknya. Ibu menanyakan apa yang terjadi. Wu Tian menjelaskan kebiasaan tidur berjalan Wei Fekin hingga membuatnya mengikat Wei Fekin di tempat tidur. Ibu Wu Tian mencoba membangunkan Wei Fekin dengan meneriakinya. Ruxi dan Wei Fekin dipertemukan di ruang tamu. Di ruangan tersebut juga ada Ibu Wu Tian dan Ibu Tiri. Ibu Wu Tian memberitahukan syarat menjadi menantu keluarga Wu. Wei Fekin meyakini dirinya bisa diandalkan bersih-bersih, begitu juga Ruxi yang ikut menjawab seperti Wei Fekin. Ibu Wu Tian mengatakan pada Wei Fekin bahwa keluarga Wu tidak butuh pembantu, tapi menantu. Wei Fekin pun menanyakan apa pekerjaan menantu pada Ibu Wu Tian. Kemudian Ibu Wu Tian menantang untuk merangkai bunga. Wei Fekin pun terkejut mendapat tugas merangkai bunga. Sedangkan Ruxi begitu santai dan siap. Ibu Tiri kemudian mengatakan jika menantu keluarga Huo harus seperti bangsawan. Biarkan Ruxi yang melakukan pekerjaan bersih-bersih. Persaingan dimulai. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutan alur cerita The Perfect Match episode ke-13 di channel Devina Story ya guys. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan ceritanya. See ya!